yang ada di rumah Tuhan saat ini maupun yang ada di rumah bersama keluarga masing-masing. Puji Tuhan. Kalau kita masih diberikan sehat, apa kabar saudara? Luar biasa. Yang di rumah apa kabar? Pasti luar biasa. Haleluya. Ayo saudara, sebelum kita beribadah bersama-sama, mari kita satu di dalam doa. Bapak, terima kasih ya Tuhan buat pagi yang indah ini, buat hari Minggu yang cerah. Tuhan hadir di setiap hati kami, Tuhan hadir di rumahmu, Tuhan hadir di setiap rumah, di setiap kos atau dimanapun kami berada. Biar Tuhan yang beracara sepanjang hari ini, Tuhan yang mampukan setiap kami untuk dengar pesan firman Tuhan. Mari yang percaya, mari yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Yeay, haleluya. Mari bersorak-sorak bersama saudara. Pujilah Tuhan, hai semesta alam. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan semuanya. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Kami bersukacita karena Engkau ada dalam kami ya Tuhan. Apapun keadaan kami tetap bersukacita. Haleluya. Kami percaya kepadamu Tuhan. Mari bertepuk tangan bersama saudara. Angkat tanganmu dan katakan, ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan sekali lagi tercurah atas kita. Hey. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita, tercurah atas kita. Biar sukacita Tuhan ada di setiap hati kami, di setiap rumah-rumah kami. Hey, haleluya, puji Tuhan.
Baik saudara, dipersilakan untuk kembali duduk. Kita akan mendengarkan sedikit pengumuman untuk persembahan. Jadi saudara bisa tetap memberikan persembahan melalui virtual account ya. Dipersilakan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda mau berada. Bapak Ibu, saya percaya hari ini kita perdana untuk melakukan live di gereja langsung Bapak Ibu, puji Tuhan. Saya percaya sebelum hari ini ada, kami para pemimpin bersama dengan Bapak Ibu Gembala telah melakukan banyak sekali meeting Bapak Ibu untuk melakukan ibadah live hari ini dengan menetapkan standar kesehatan yang sangat tinggi Bapak Ibu ya. Dan kami akan terus melakukan uji coba selama 1-2 minggu ini. Dan nanti saatnya kita dapat berkumpul kembali di tempat ini, saya percaya kita sudah menetapkan standar ibadah new normal yang baru di GBMKD Bapak Ibu ya. Jadi tolong doakan Bapak Ibu Gembala kita, doakan para pemimpin supaya kami terus bisa menerapkan standar yang terbaik saat Bapak Ibu beribadah di tempat ini. Nah Bapak Ibu, saat ini di tempat Anda, di rumah Anda, saat ini saya juga mengajak kita semua untuk kita dapat memberi untuk pekerjaan Tuhan Bapak Ibu ya. Nah saat ini kita sudah dapat memberikan melalui QR Code Bapak Ibu. Saat ini dimanapun Anda berada, sebelum kita memberi kita akan berdoa terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Tundukkan kepala kita satukan hati dalam berdoa. Bapak terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan, untuk ibadah live streaming pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Siapkan hati kami Tuhan untuk ditaburi oleh firman-Mu melalui gembala kami Bapak. Kami percaya juga Tuhan di tempat kami, di rumah kami, bersama kami mendengarkan ibadah live streaming ini Tuhan. Engkau menjamah kami saat ini Tuhan. Roh Kudus-Mu menjamah kami ya Bapa. Juga saat ini Tuhan Yesus, kami juga ingin memberikan persembahan yang terbaik kami Tuhan, yang kami bawa Tuhan. Kami percaya Tuhan, segala persembahan kami yang kami bawa untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap tangan-tangan yang memberikan. Engkau Allah yang selalu mencukupkan segala kebutuhan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memberi dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu boleh mengambil gadget Bapak Ibu atau mengambil perlengkapan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa langsung melakukan scan pada QR Code yang tersedia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, sambil memberikan persembahan, mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Kami datang untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami duduk diam di bawah kaki-Mu. Ajar kami berserah akan masa depan kami. Karena masa depan yang Tuhan sediakan bukan rancangan kecelakaan, melainkan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar, menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup
terjaga di tangan-Mu. Haleluya. Mari saudara nyatakan. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, Di lembah yang gelap, tenang jiwaku, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. selama ku hidup, apapun musim kami, Apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku. jaga di dalam-Mu. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami menyembah-Mu ya Tuhan. Bapa kami yang di dalam surga, kami memuliakan nama-Mu, kami mengeluhkan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja. Mari saudara saya undang untuk bangkit berdiri. Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya. Mari menyembah saudara, Tuhan hadir di setiap kami. Mari menyembah, mari berdoa. Haleluya, haleluya. Makasih Tuhan Yesus. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran
serahkan hidupku. Akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Mari berikan sorak-sorai tepuk tangan. Oh, selama ku hidup, Apapun musimku, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Mari kita angkat tangan dan hati kita. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Mari pejamkan matamu saudara dimanapun kau berada. Mari angkat tangan kananmu sejenak, katakan, masa depanku terjaga di Engkaulah perlindungan dan kekuatan kami. Kami mengakui di luar Engkau, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan tanpa Tuhan, sesungguhnya kami juga bukan siapa-siapa. Engkaulah Tuhan Yesus yang telah membuat hidup ini jadi berarti. Terima kasih banyak Tuhan, pimpin kami mau belajar firman Tuhan lagi, pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Permuliakanlah nama-Mu Tuhan, jamah setiap hati, biar firman jadi rema dalam kehidupan kami, untuk kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk permulaan ibadah live streaming di wadah ini. Kami percaya hari depan kami cerah bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua percaya, siap diberkati Tuhan. Kita lebih lagi sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada hari ini ya. Puji Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan hari ini dengan satu tema mengenai the winner atau sang pemenang. Firman Tuhannya diambil dari Mazmur pasal 34 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Mari kita baca firman Tuhan ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sebentar ya, puji Tuhan. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras, pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Mari kita baca sama-sama yuk, yang kuat 1, 2, 3. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Ayat berikutnya, karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari itu ada seorang raja yang bernama Daud, dan hari itu dia mengalami tekanan, tindasan, hal-hal yang disebut masalah dalam kehidupannya. Masalah bukan cuma dari luar tapi juga masalah dari dalam. Dia dikejar-kejar untuk dibunuh bukan oleh orang jauh tapi orang yang terdekat di hatinya yang dia panggil Bapa, yaitu Raja Saul, ayah mertuanya sendiri. Dan sekarang dalam posisi terjepit semacam itu, Saul
berkehendak untuk membunuh Raja Daud, Raja muda pada hari itu. Dan Daud dia melarikan diri sampai jauh ke daerah orang Filistin. Bicara mengenai Filistin, Bapak Ibu pasti teringat dengan seorang raksasa yang bernama Goliat. Goliat dari bangsa Filistin. Dan Daud akhirnya ketemu dengan Raja Ahimelek. Raja Abimelek cukup ditakuti pada hari itu, dan Raja Daud hari itu juga mengalami ketakutan, tekanan yang luar biasa. Sehingga dia pura-pura tidak waras di hadapan Raja Abimelek itu. Bapak Ibu, hari ini kita belajar dari firman Tuhan bagaimana Daud dia melewati tekanan, problem, masalah yang terjadi dalam kehidupannya, dan dia keluar sebagai pemenang. Apapun yang terjadi Bapak Ibu, apapun yang terjadi kita harus tetap ingat, baik masalah, tekanan, persoalan yang kita alami, ingatlah selalu bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Itu tidak boleh kita lupakan. Mari dimanapun saudara berada, mari kita baca tulisan yang di depan ini. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Sekali lagi, apapun yang terjadi perlu kita pahami bahwa Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita semua. Ada satu pertanyaan yang menarik, kalau Tuhan Yesus itu begitu mengasihi kita, kalau begitu kenapa saya mengalami masalah? Kenapa hidup saya masih mengalami tekanan atau problem? Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita mesti pahami satu perkara bahwa semua penderitaan datangnya bukan dari Tuhan, tapi dari si jahat, dari roh jahat itu. Saya ulangi, semua penderitaan datangnya bukan dari Tuhan, tapi datangnya dari si jahat. Semua problem, masalah, persoalan yang Bapak Ibu alami datangnya dari si jahat. Bukan kita mengkambing hitamkan roh jahat itu Bapak Ibu, bukan. Tapi karena memang dia sudah jahat. Dialah yang membuat manusia menjadi jahat. Seperti sebuah pertanyaan, kenapa manusia jadi jahat? Bapak Ibu, kenapa manusia jadi jahat? Ingatlah baik Bapak Ibu, kenapa manusia jadi jahat? Karena iblislah yang merasuki orang tersebut. Setiap lawan kita, setiap musuh kita, sesungguhnya manusia tidak diciptakan untuk berbuat jahat pada mulanya. Semua manusia diciptakan Tuhan baik. Ingatlah pada saat Tuhan menciptakan manusia, Tuhan berkata sungguh amat sangat baik. Tetapi iblislah, roh jahat itulah yang merasuki manusia sehingga ia jadi jahat. Kalau hari-hari terakhir ini ada orang yang jahat kepada Bapak Ibu, ingatlah baik, bukan dianya yang jahat, tapi roh jahat yang merasuki dia yang membuat dia jadi jahat. Saudara yang terkasih, mari kita baca firman Tuhan ini. Yuk 1 Yohanes 3 ayat yang ke-8. Ayo dimanapun Bapak Ibu berada, kita baca dengan suara kuat. Mungkin saya tidak bisa dengar, tapi Tuhan di sorga masih bisa mendengar. Ayo kita baca sama-sama. Yuk 1, 2, 3. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Jadi ingatlah baik, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Semua penderitaan yang kita alami, problem, masalah datangnya bukan dari Tuhan, tapi datangnya dari si jahat. Saya berharap saudara tidak meragukan perkataan ini. Sebab ada orang yang berpikir problem masalah dia datangnya dari Tuhan. Tidak saudara. Segala sesuatu yang disebut penderitaan, problem, masalah sesungguhnya, dengarkanlah baik. Itu bukan datang dari Tuhan. Itu datang dari kuasa kegelapan. Nah sekarang pertanyaannya, kalau bukan datang dari Tuhan, apakah Tuhan bisa mengizinkan itu terjadi? Iya. Tuhan bisa izinkan masalah dan tekanan itu terjadi. Sekalipun itu bukan dari Tuhan, tapi Tuhan bisa mengizinkan kita mengalami masalah dan tekanan. Kenapa? Karena Tuhan mau mendewasakan kita. Tapi seperti, maksud saya seperti seekor induk Raja Wali Bapak Ibu.
Pada saat dia mau mengajar anak-anaknya terbang, maka dia menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Sepertinya anaknya mengalami celaka, tapi kenyataannya tidak. Justru dengan sarang diizinkan digoyang bangkitkan, anak Raja Wali itu kenyataannya dia bisa terbang. Kenapa masalah, tekanan, persoalan masih ada dalam hidup kita? Camkanlah baik, Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita. Segala penderitaan yang saudara alami itu bukan datang dari Tuhan. Itu datang dari kuasa kegelapan. Kalau Tuhan izinkan, ada hal yang baik, yang indah yang Tuhan mau kerjakan. Tuhan mau mendewasakan kita. Kita tidak seperti kanak-kanak lagi dalam menghadapi hidup ini. Kita dewasa bersama dengan Tuhan. Yang kedua, kenapa Tuhan izinkan masalah tekanan terjadi? Karena Tuhan mau mengoreksi hidup kita. Atau tindakan kita yang kurang pas atau masih keliru. Waktu Tuhan izinkan problem, masalah, tekanan itu terjadi. Poin yang kedua adalah Tuhan mau kita belajar, saudara. Belajar mengetahui apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Seperti Tuhan izinkan Raja Daud, hari itu dia ngalami problem, dia ngalami masalah. Mari kita lanjutkan pembelajaran yang indah ini, bagaimana Daud pada saat dia menghadapi problem, dia keluar sebagai seorang pemenang. How to be a winner. Mari kita baca sekali lagi ayat yang luar biasa ini. Mazmur 34 ayat 1b. 1, 2, 3. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Inilah kunci kemenangan, kunci bagaimana Daud dia bisa keluar sebagai pemenang. Yaitu yang pertama-tama adalah puji-pujian. Ikuti saya, puji-pujian. Ini adalah kunci kemenangan yang pertama yang Daud lakukan pada saat dia mengalami tekanan, problem, masalah, yaitu puji-pujian. Dan puji-pujian yang Daud naikkan kepada Tuhan, dicatat di firman Tuhan ini artinya pada segala waktu, juga tetap. Mari kita detailkan Bapak Ibu yang terkasih. Pada segala waktu artinya tidak peduli keadaan susah ataupun senang, sakit ataupun sehat. Tetap itu artinya selalu ada. Daud dia memuji-muji Tuhan. Saya bayangkan kalau Daud sampai pura-pura tidak waras Bapak Ibu. Seorang yang pernah mengalahkan raksasa. Seorang yang begitu banyak mendapatkan tepuk tangan. Hari itu dia terpuruk di posisi yang sangat rendah sekali. Dia mengalami depresi yang cukup berat Bapak Ibu. Seingat saya, untuk ngetes orang itu gila atau tidak Bapak Ibu, di zaman yang lampau, maka dia dikasih kotoran binatang atau kotoran manusia. Dan dia diminta untuk makan itu Bapak Ibu. Untuk ngetes dia gila atau dia pura-pura gila. Saya nggak tahu apakah Daud dia dites atau enggak. Tetapi Alkitab mencatat dia membiarkan air liurnya itu meleleh Bapak Ibu. Dan sebenarnya sebagai seorang warrior, sebagai seorang pahlawan yang ditakuti pada masa itu. Yang telah mengalahkan raksasa yang memimpin pertempuran demi pertempuran dan selalu mengalami kemenangan. Kalau dia tidak depresi hari itu, maka dia tidak akan membiarkan air liurnya meleleh semacam itu. Saya bayangkan kalau dia dites harus makan kotoran, baik kotoran binatang maupun kotoran manusia. Dia harus makan Bapak Ibu. Untuk membuktikan dia waras atau dia tidak waras. Hari itu Daud di tengah-tengah tekanan yang luar biasa semacam itu. Dia memuji Tuhan pada segala waktu. Apa yang Bapak Ibu alami hari-hari terakhir ini? Adakah tekanan begitu menghimpit dalam kehidupanmu? Banyak orang bisa memuji Tuhan waktu dia senang, waktu dia sehat. Tetapi waktu dia susah Bapak Ibu, waktu dia mengalami tekanan, waktu dia sakit. Adakah dia yang mengaku mengasihi Tuhan masih tetap bisa memuji-muji Tuhan? Tetap itu artinya selalu ada. Itu yang Daud lakukan. Bapak Ibu tahu? Apa dampaknya waktu seseorang memuji Tuhan? Daud dia pernah belajar satu perkara. Teringat akan ayah mertuanya, namanya Raja Saul. Raja Saul telah memenangkan pertempuran demi pertempuran.
Dan dia juga banyak sekali mendapatkan tepuk tangan yang luar biasa. Tetapi hari itu waktu dia pulang dari pertempuran, Raja Saul di depan, Daud yang masih muda di belakang. Apa yang terjadi? Waktu Raja Saul pulang, banyak wanita memuji-muji Raja Saul itu. Dan berkata, wow, Saul membunuh beribu-ribu. Dan hati Raja Saul sangat senang hari itu. Tetapi baitnya belum selesai, syairnya belum selesai, lagunya belum selesai. Tiba-tiba wanita-wanita itu memuji Daud yang ada di belakang Saul. Dan berkata, Saul membunuh beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa atau berjuta-juta. Detik itu juga, mari perhatikan konsentrasi. Detik itu juga kemarahan, iri hati, kecewa itu ada di hati Raja Saul. Dia marah, dia benci, dia kecewa. Pada saat hal semacam itu terjadi dalam hidup seseorang yang bernama Saul, dia marah, saya ulangi, dia benci, dia kecewa, dan rasa hati yang semacam itu dia bawa pulang ke istananya. Dia bawa pulang ke rumah tangganya. Apa yang terjadi? Saul tidak sadar dia menciptakan atmosfer kegelapan. Roh jahat mendomplengi perasaan marah, benci, kecewa itu. Dan seluruh istana tiba-tiba dikuasai oleh setan. Seluruh rumah tangganya tiba-tiba dikuasai oleh setan. Setan masuk ke dalam keluarga Saul sehingga tidak heran Saul sendiri pun dia kerasukan setan. Bapak Ibu yang terkasih, berhati-hatilah. Reaksi kita membangun atmosfer yang kita bawa. Saul dia membiarkan kemarahan, dia membiarkan kecewa, dia membiarkan iri hati itu bercokol dalam hati dan hidupnya. Dia bawa pulang ke satu lokasi yaitu istananya, rumah tangganya, keluarganya. Dan tiba-tiba saja atmosfer setan itu ada di rumah tangganya. Atmosfer yang berbahaya. Tetapi apa yang terjadi? Pada saat kondisi yang sangat berbahaya itu, ada orang yang kasih usul. Bagaimana kalau Daud itu dipanggil? Dia seorang pemuji. Dia seseorang yang suka menaikkan puji-pujian. Pada saat Daud itu dipanggil, dia menyanyi, saudara. Dia hanya menyanyi, memuji-muji Tuhan di tengah atmosfer kegelapan yang Saul bawa. Atmosfer kekacauan, atmosfer kemarahan. Dan pada saat Daud dia menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, tiba-tiba sesuatu yang luar biasa terjadi. Atmosfer tertekan, atmosfer kegelapan, atmosfer iri hati, tiba-tiba berubah jadi atmosfer hadirat Tuhan. Waktu Tuhan hadir, maka kegelapan itu sirna. Waktu terang hadir, gelap otomatis sirna. Dan Saul orang yang terikat itu dilepaskan, saudara. Hari ini ingatlah baik pesan Tuhan. Pada saat saudara mengalami tekanan, pada saat saudara mengalami kegelapan, saudara mengalami problem masalah kekecewaan, ingatlah. Bisa jadi itu karena atmosfer yang dibawa oleh seseorang ataupun atmosfer yang kita izinkan terjadi disebut kegelapan dalam hidup kita. Nyanyikanlah puji-pujian. Waktu saudara lagi depresi, waktu saudara lagi stres, waktu saudara lagi ngalami tekanan, naikkanlah puji-pujian. Dan itu yang Daud lakukan dan dia sudah belajar. Dan kali ini dia dalam kondisi depresi berat karena dia dikejar oleh Saul dan sekarang dia ditangkap oleh Abimelek. Tapi di tengah-tengah situasi kritis yang semacam itu, Daud menaikkan puji-pujian. Itulah kunci rahasia bagaimana dia bisa keluar sebagai pemenang.
Mungkin ada yang berkata, Pak kalau kita lagi susah, lagi stres, bagaimana kita bisa nyanyinya Pak? Mau ngomong aja susah, mau keluarnya aja udah bingung mau nangis atau mau marah atau mau ketawa sendiri, bagaimana caranya? Kalau saudara awal startnya susah, saudara setel lagu puji-pujian yang saudara suka. Cari lagu yang saudara suka, lagu yang membangun kerohanian, alangkah lebih baik kalau diambil dari ayat-ayat Alkitab. Saudara play itu terus, replay terus, udah selesai replay lagi. Sampai lagu jadi rema dan saudara bisa memuji-muji Tuhan pada akhirnya. Ingat saudara, puji-pujian yang keluar dari hati yang mengasihi Tuhan akan mengubah atmosfer kegelapan menjadi atmosfer hadirat Tuhan. Setuju? Mari kita berikan sorak-sorai tepuk tangan yang kuat buat Tuhan kita yang baik. Yang kedua, kunci bagaimana Daud dia bisa menjadi the winner atau seorang pemenang. Dikatakan demikian, karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Yang kedua adalah Daud menyadari di tengah-tengah pergumulan tekanan yang dia hadapi, dia percaya masih ada Tuhan. Masih ada Allah Immanuel. Daud dia bersuka, dia bermegah bukan karena dia menderita saudara. Bukan saudara, bukan. Daud dia bermegah di tengah-tengah penderitaannya karena dia tahu ada Tuhan. Saya berikan catatan saya, supaya Bapak Ibu yang di rumah juga bisa baca. Daud tahu bahwa di tengah tekanan, tindasan dan pergumulan hidupnya ada Tuhan. Ingatlah baik, Daud bermegah bukan karena penderitaan. Kenapa? Karena ada orang yang bermegah karena penderitaannya. Bukan itu saudara. Intinya bukan itu sebenarnya. Tetapi karena Daud dia tahu ada Tuhan di tengah-tengah penderitaan, tindasan, tekanan yang sedang ia alami. Ketahuilah saudara, di tengah-tengah pergumulan tekanan hidup yang saudara alami, ada Tuhan. Selama kita masih menyadari ada Tuhan, biarlah saudara bermegah. Biarlah saudara bermegah. Dan ketahuilah, bukan saya yang janji, tapi Tuhan janji. Aku akan selalu menyertai engkau. Senantiasa. Pelajari kata senantiasa. Dan bukan cuma sekarang ini, tapi sampai kepada kesudahan zaman. Saudara yang percaya dimanapun kau berada bisa tolong lambaikan tangannya. Saya percaya saudara yang mengangkat tangan, saudara paham firman Tuhan ini dan firman akan jadi dalam hidup saudara. Saya teringat satu lagu tentang ada Yesus di hidup kita. Mari tundukkan kepalamu sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu pujian ini kepada Tuhan. Ada Yesus di hidupku. Ayo katakan. Ada Yesus di pergumulanku. Ku takkan takut berjalan sendiri. Ku tahu Yesus selalu bersamaku. Sementara teksnya ditampilkan di depan, saudara boleh tutup matamu dan angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ada Yesus, ayo katakan, di hidupku. Ayo katakan, ada Yesus di pergumulanku, ku takkan takut, kan takut berjalan sendiri. Ku tahu Yesus selalu bersamaku. Mari taruh tanganmu di hatimu saudara. Katakan, Tuhan masih ada bersama saya. Ayo katakan saudara. Katakan, kita masih ada di tahun mulut, tahun B. Katakan, Tuhan masih ada bersama saya. Tuhan masih ada bersama saya. Di
Itulah yang membuat saya bermegah. Di tengah-tengah tekanan tindasan, persoalan, masalah, sakit, penyakit yang saya alami, Tuhan masih ada dan tidak pernah meninggalkan saya. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya. Ayo saudara katakan, aku percaya. Aku percaya. Aku percaya. Amin. Mari kita lanjutkan saudara yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana Daud bisa keluar sebagai seorang pemenang, the winner, saudara. Yang ketiga adalah firman Tuhan berkata demikian, Daud itu punya tujuan saudara, untuk dia tetap bertahan dan dia tidak membunuh dirinya sendiri di tengah-tengah masa depresi yang berat itu saudara. Ini alasan Daud. Yang ketiga, 1, 2, 3. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Daud itu dia bertahan, yang ketiga karena dia punya tujuan. Tujuannya apa? Dia mau meninggalkan warisan rohani. Warisan rohani buat siapa? Buat generasi yang berikutnya. Saudara, saya mau ingatkan sekali lagi ya sebelum kita selesai. Saat itu Daud bukan sedang tidak punya masalah. Dia punya masalah berat. Masalah dari luar juga masalah dari dalam. Tetapi ia menunjukkan kepada generasi berikutnya. Kepada orang-orang lain bahwa sekalipun seseorang bisa dikenakan masalah, diizinkan bermasalah, sekalipun iblis itu jahat dan membuat tekanan penderitaan, tetapi Daud dia memutuskan untuk tidak larut dalam masalah itu. Tetapi dia tetap mau meninggikan Tuhan. Tujuannya apa? Biarlah kelak orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Bukankah kita hidup jauh setelah generasi Daud, saudara? Saya ulangi ya, beberapa perkataan pengulangan artinya penting. Kita hidup beberapa generasi setelah Daud, jauh saudara. Tetapi Tuhan izinkan kisah Daud ini dicatat, penderitaan, tekanan yang dia alami. Mungkin Daud juga gak kepikiran bahwa warisan yang dia turunkan itu kelak turun kepada satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Kelak turun kepada gereja yang ada di Indonesia, yang disebut gereja MKD sekarang ini saudara. Warisan itu telah turun atas kita. Bayangkan kalau hari itu Daud dia menyerah, dia putus asa, dia bunuh diri, dia check out saudara. Bukan sekedar left group, dia check out saudara. Kalau sampai dia lakukan itu, maka generasi yang dibawa dia, termasuk saudara dan saya, kita tidak mendapat warisan rohani yang seperti hari ini kita dengar. Saudara, biarlah apa yang Daud lakukan, kunci bagaimana dia keluar sebagai pemenang, itu juga turun atas kita. Pada saat tekanan, masalah, penderitaan yang sedang kita alami begitu berat, jangan menyerah. Never ever give up. Sebab apa yang saudara lakukan pada saat saudara sedang mengalami tekanan, depres, saudara mengalami stres, sakit, penyakit yang sepertinya tidak sembuh-sembuh. Camkanlah baik. Generasi setelah saudara, generasi setelah kita akan melihatnya. Bagaimana kita bertahan, bagaimana sikap kita waktu mengalami masalah. Saya teringat beberapa kesaksian rohani dari rekan-rekan yang sudah mendahului kita meninggal dunia. Ada pengerja kita yang sakit. Sakitnya sangat parah, saudara. Tetapi di tengah-tengah sakit parahnya, dia masih memperhatikan orang lain. Dia susah, tapi dia memperhatikan orang susah. Nggak bisa lepas dari pemikiran saya, di tengah-tengah dia sakit, dia masih bisa memberikan sejumlah uang kepada salah seorang pemain musik kita yang namanya ditaruh di hati beliau. Dan kemudian beliau memberikan persembahan kepada salah satu pemain musik kita.
Ada orang yang dia mengalami tekanan yang luar biasa. Saya ingat air mata orang yang lain lagi, saudara. Air matanya berlinang-linang pada saat dia mengalami depresi, hal-hal yang menekan dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan dia maksud saya, tetapi dia tetap memberi yang terbaik kepada Tuhan. Saya ingat perkataannya bahwa yang ini buat Tuhan, yang ini juga buat Tuhan. Dan dia sudah pesan wanti-wanti sebenarnya kepada orang yang dia tinggalkan, bahwa ini adalah milik Tuhan. Saya teringat juga mengenai salah seorang yang peduli pada saat dia tidak dipedulikan. Bapak Ibu, itulah warisan yang saya dapat dari orang-orang yang mencintai Tuhan. Akhirnya, yang terakhir saya sudah mau tutup. Apakah kegentaran hari-hari terakhir ini sedang menekan kehidupan Bapak Ibu? Gentarkah engkau karena sakit penyakit yang engkau alami? Gentarkah engkau karena masalah keuangan yang sedang engkau alami? Gentarkah engkau karena vonis dokter yang sekarang sedang turun atas hidupmu? Gentarkah engkau karena pandemi yang sepertinya tidak berkesudahan? Gentarkah engkau karena dikejar rasa bersalah yang mendera kehidupanmu? Ingatlah, kegentaran tidak akan membuat engkau bertumbuh. Kegentaran justru akan membuat iman kita jadi rontok, Bapak Ibu. Kita tidak boleh gentar, kita tidak boleh takut. Tetaplah memuji-muji Tuhan. Ingat, pada saat kita memuji-muji Tuhan, artinya Tuhan bertata di atas puji-pujian. Dan atmosfer surga itu akan turun mengusir atmosfer tekanan, persoalan, bahkan depresi yang terberat sekalipun. Dan kegelapan itu akan sirna. Ingatlah baik bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Tuhan itu sangat mengasihi kita. Segala penderitaan, persoalan yang saudara alami itu bukan dari Tuhan. Itu dari iblis, itu dari setan kuasa kegelapan. Kalau Tuhan izinkan, Tuhan mau kita dewasa. Tuhan sedang mengoreksi hidup kita. Koreksi saudara. Apa saya ada salah di sini, apa saya ada salah di sana. Atau tindakan kita yang salah yang menyebabkan segala sesuatu yang buruk itu terjadi. Satu hal, tetaplah bertahan. Tetaplah bertahan sampai akhir. Never ever give up. Saya percaya pandemi corona ini juga penyaringan. Karena ada pemisahan juga antara orang yang mau sungguh-sungguh beribadah dengan orang yang tidak sungguh-sungguh beribadah. Untuk mendewasakan umat Tuhan. Saya berdoa, saudara tetap mengalungkan kalung yang disebut kasih dan setia. Tinggalkan warisan kepada generasi yang berikutnya. Tinggalkan warisan rohani kepada generasi yang berikutnya. Tuhan mengasihi kita semua. Mari kita tundukkan kepala dengan sikap hormat di hadapan Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Fokus saudara. Datanglah beribadah dengan hormat dan takut kepada Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ayo katakan. Pujilah namanya. Dengan segenap hati katakan, ku sembah namamu yang kudus. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship holy name. Mari angkat hatimu.
mengambil komitmen hari ini. Tidak tahu siapa yang membawa atmosfer kegelapan dalam hidup kita. Bisa orang lain, karena dia terbuka dengan kemarahan, iri hati, kecewa, atau hal-hal yang disebut kedagingan dalam kehidupannya. Lalu dia bawa atmosfer itu ke rumah kita, ke hidup kita. Atau mungkin juga bukan orang lain tapi diri kita sendiri. Hari ini, kalau engkau mengerti bagaimana keluar sebagai seorang pemenang, hadirkan atmosfer surga. Hadirkan atmosfer kehadiran Tuhan. Angkat tangan dan hatimu, saudara. Ayo katakan, hai jiwaku pujilah Tuhan. Hai jiwaku pujilah Tuhan. Dan jangan lupakan segala kebaikannya. Oh, kau baik ya Tuhan. Mari angkat hatimu, angkat suaramu. Terpujilah namamu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terus saudara berdoa, terus saudara berdoa, berdoa, berdoa. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ayo katakan, pujilah nama. Ayo jangan jadi pengamat saudara. Jangan jadi pengamat. Ayo masuk hadirat Tuhan. Masuk, ayo. Namamu yang kudus. Sekarang nyanyi suara kuat. Jangan ditahan suaranya. Oh, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Apapun yang terjadi, Tuhan masih ada. Namanya adalah Immanuel. Namanya adalah Immanuel. Ku sembah namamu yang kudus. Angkat tanganmu, pejamkan matamu supaya engkau fokus kepada Tuhan. Dimanapun saat ini engkau berada, angkat tangan kananmu, taruh tangan kiri di hatimu. Aku mau memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Bermegah karena Tuhan masih ada. Bahkan di tengah-tengah kesulitan dan penderitaan. Aku mau tinggalkan warisan rohani buat anak-anak, buat cucu, buat orang-orang yang ada di lingkungan kerja, usaha, pekerjaan, bahkan pelayanan. Bagaimana kami yang tidak luput dari tekanan persoalan masih tetap bisa belajar mengasihi Tuhan. Mari angkat tanganmu saudara. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya dengan segenap hati. Ku sembah namamu yang kudus. Angkat dua-dua tanganmu. Terimalah berkat yang terindah yang datang daripada Tuhan. Sekiranya engkau baik-baik mendengarkan firman yang disampaikan kepadamu pada hari ini, dan kau melakukannya dengan setia, maka segala berkat ini akan datang kepadamu dan mengejar kehidupanmu. Diberkatilah engkau, waktu engkau masuk, waktu engkau keluar. Apapun yang kau lakukan dijadikan Tuhan berhasil. Hidupmu naik dan bukan turun. Engkau pasti jadi kepala dan bukan jadi ekor. Umur panjang di tangan kananmu. Kekayaan kehormatan ada di tangan kirimu. Berkat Tuhan ada di atas kepalamu. Bahkan keturunanmu akan disebut keturunan orang benar. Dan mereka akan perkasa di muka bumi ini.
kembalilah, tunaikan tugas pekerjaan dan pelayananmu, layanilah generasimu, tinggalkanlah warisan rohani buat generasi yang berikutnya. Dan ketahuilah Tuhan Yesus masih menyertai kita, ada bersama-sama dengan kita hari ini kekal selama-lamanya. Percaya diberkati dalam nama Tuhan Yesus, semuanya katakan amin. Mari kita berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang baik. Selamat hari Minggu saudara, Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa. Shalom.